Halo geng, balik lagi sama Maulana di channel Dom Saji. Kiyomasa, kiyomase, apa kabar kalian semua maseh? Di pembahasan film kali ini, saya akan membahas alur cerita Tokyo Revengers yang akhir-akhir ini sedikit menggeger di TikTok dengan sound "Oi, kiyomasa". Sedikit spoiler, film ini menceritakan peran utama yaitu Takemichi yang bisa flashback atau balik ke masa lalu. Tepat 10 tahun saat ia masih di bangku sekolah. Tanpa perlu banyak kecot di awal, mari langsung mulai. Slebel. Intronya dulu ya kan. Di awal film, kita diperlihatkan seorang Yakuza yang lari ketakutan, dikejar sebuah mobil. Dan lantas ia langsung ditabrak oleh mobil itu. Diperlihatkan juga seorang gangster yang berada di dalam mobil. Anak buahnya menghampiri Yakuza dan wilayah Yakuza sudah diambil alih oleh geng Tokyo Manji. Berpindah di suatu apartemen yang terbuat dari seng, seorang pria tertidur pulas dan dibangunkan oleh alarmnya. Terlihat pria ini hidupnya sangat berantakan. Bisa kita lihat dari kamarnya yang sudah tak beraturan. Pria tersebut adalah tokoh utama dalam film ini yaitu Takemichi. Ia bergegas sarapan, memakan roti yang sudah berjamur. Saat makan, ia melihat berita terjadi kecelakaan truk yang menewaskan wanita dan pria. Rupanya wanita tersebut adalah mantan pacarnya waktu ia masih sekolah dulu. Dan korban pria adalah adik dari wanita itu. Di tempat kerja, Takemichi masih melihat berita itu di HP. Bosnya datang dan memarahinya karena bermain HP saat kerja. Saat pulang kerja di stasiun, tiba-tiba ia didorong oleh seseorang. Saat sebelum tertabrak kereta, tiba-tiba ia langsung berpindah ke dimensi yang berada pada tubuhnya tepat 10 tahun lalu saat ia masih sekolah. Ia kaget melihat sahabatnya masih bermain bersamanya. Saat berjalan melewati kaca, ia baru sadar rupanya benar ia telah kembali ke masa lalu saat masih sekolah. Rupanya pada hari itu juga mereka hendak gelut dengan kelas 2 SMA Shibuya. Saat di tempat yang sudah dijanjikan, ternyata yang datang adalah kelas 3 dan juga jagoan dari STM Shibuya yaitu Kiyomasa. Lantas mereka dihajar habis-habisan dan dijadikan kacung sama Kiyomasa. Semuanya babak belur. Karena ingin merubah nasib, Takemichi pergi dari mereka. Di jalan ia teringat ini kelas balik 10 tahun lalu dan pastinya mantan pacarnya Hinata masih hidup. Ia bergegas pergi ke apartemennya. Saat mengingat, ia mengurungkan niatnya untuk bertemu Hinata. Tapi Hinata yang mengetahui langsung memanggilnya dan kaget melihat Takemichi babak belur. Lantas ia langsung mengobatinya. Di taman, Takemichi tak sengaja melihat adik Hinata dipalak oleh preman. Ia langsung menggertak preman tersebut, namun ia malah pingsan terkena ayunan. Saat sudah sadar, Takemichi mengobrol dengan adiknya Hinata yaitu Naoto. Seketika Takemichi teringat 10 tahun ke depan tentang kecelakaan itu. Ia langsung menyuruh Naoto 10 tahun ke depan ia harus melindungi dirinya dan kakaknya agar terhindar dari kecelakaan itu. Naoto sempat bingung dan Takemichi menyuruhnya untuk selalu mengingat pesannya itu. Saat bersalaman, ia langsung balik lagi 10 tahun ke depan. Ia kaget dan langsung terbangun. Sempat tidak percaya dia gagal tewas. Naoto mendatanginya dan menjelaskan ia yang menyelamatkannya. Takemichi yang bingung mengapa Naoto selamat. Naoto mengatakan karena ucapan Takemichi 10 tahun lalu, ia berhasil selamat. Mendengar hal itu, Takemichi mengira kakaknya Naoto juga selamat. Namun Naoto mengatakan yang selamat hanyalah dirinya. Ia gagal menyelamatkan kakaknya. Di apartemen, Naoto menjelaskan tentang geng Tokyo Manji.
beserta pemimpinnya yaitu Sano Manjiro dan orang penting geng itu Kisaki. Di sini Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalu dan menggagalkan pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki. Apabila mereka tidak bertemu, maka geng Tokyo Manji tidak akan seperti ini dan kakaknya Hinata akan tetap hidup. Takemichi ingin pergi dan menganggap itu tak akan bisa diubah lagi. Namun Naoto meyakinkan Takemichi demi menyelamatkan kakaknya. Mereka berdua langsung salaman, dan Takemichi kembali lagi ke masa lalu saat sedang sambung orang. Takemichi yang kaget dan menanyakan tahun dan tanggal, tapi ia langsung dipukul hingga pingsan. Saat sadar, ia sudah ngeh kalau berhasil kembali ke masa lalu. Di sini Akun ingin menghampiri Kiyomasa. Seketika Takemichi teringat Akun akan menusuk Kiyomasa dan akan dipenjara. Takemichi bergegas lari dan menghadang Akun dan mengatakan biar ia yang melakukannya. Takemichi langsung menantang Kiyomasa dengan kesepakatan kalau ia menang, Kiyomasa harus menunjukkan siapa Sano Manjiro. Mendengar Takemichi menyebut Bang Maiki dengan sebutan Sano Manjiro, ia langsung menghajar Takemichi. Takemichi pun babak belur, namun ia tidak menyerah dan terus mengatakan kalau ia menang, temukan dengan Sano Manjiro. Kiyomasa yang greget langsung meminta tongkat baseball dan akan menghabisi Takemichi. Namun tiba-tiba datanglah Oi Kiyomasa. お疲れ様です、総長。お疲れ様です。いや、あれは副総で、あの小さいのが総長のマイキー。 pemimpin geng Toman atau Tokyo Manji, yaitu Maiki, dan wakilnya yaitu Draken. Draken langsung mengajar Kiyomasa. Maiki yang melihat Takemichi, ia terkesan dan mengatakan sekarang Takemichi adalah temannya. Maiki bertanya siapa penyelenggara sabung orang ini. Semuanya menunjuk Kiyomasa, dan Maiki langsung mengajarnya. Takemichi paham kalau Maiki adalah Sano Manjiro. Takemichi kembali bertemu dengan Hinata dan melihat kembang api. Saat ingin memegang tangan Hinata, tiba-tiba Naoto muncul dan Takemichi salah memegang tangan sehingga ia kembali lagi ke masa depan. Takemichi terbangun dan menceritakan kepada Naoto ia hanya bertemu Maiki atau Sano Manjiro, tetapi ia tidak bertemu Kisaki. Di sini Naoto meminta Takemichi untuk membunuh Maiki agar geng Toman musnah. Namun Takemichi tidak bisa melakukannya dan Naoto menegaskan kepadanya. Di dunia kilas balik, Takemichi berada di sekolahannya dan melihat ada ramai-ramai. Ternyata itu adalah Maiki dan Draken yang mendatangi sekolahnya dan mencarinya. Namun dihadang oleh jagoan sekolah Takemichi. Dan apa yang terjadi? Dengan mudah dan tanpa baret, Maiki dan Draken menghabisi semuanya. Dengan santainya setelah mengajar mereka, Maiki mengajak main Takemichi. Di sini Takemichi berkata dalam hatinya, tidak bisa untuk membunuh Maiki. Di ruang ganti, Takemichi meminta izin untuk mengganti sepatu terlebih dahulu. Namun tiba-tiba datang Hinata yang menghalangi mereka pergi dan mengira Takemichi ingin dilukai. Hinata langsung mendatangi Maiki dan menamparnya. Hinata langsung menarik Takemichi dan dihadang Draken. Hinata yang gemerget dan mengepalkan tangannya, namun Takemichi menghadangnya dan menyuruh Draken melepas tangannya. Draken langsung menggeletak Takemichi.
Pantang mundur, ia kembali menegaskan kalau Hinata gemetaran. Maiki langsung menyaut perkataan Takemichi. Ia tidak terima kalau menyangkut Hinata, dan Maiki menghampiri Takemichi dan menawarkan padanya mau mati dengan cara apa. Takemichi mengatakan sebuah pesan pada Maiki sebelum ia menghajarnya. Dan Hinata yang mengetahui kalau mereka adalah teman Takemichi segera meminta maaf dan pergi dengan rasa malu. Di jalan mereka saling bercerita. Maiki mengundang Takemichi untuk datang ke rapatnya nanti malam. Di tempat rapat, Takemichi kembali bertemu Kiyomasa. Kiyomasa pun mengintimidasi Takemichi. Namun ia segera melepas tangannya karena Maiki dan Draken sudah datang. Draken yang mengetahui ada Kiyomasa di situ menyuruhnya pergi dan mengeluarkan dari geng Toman. Di dalam rapat, geng Toman membahas akan balas dendam pada geng Mobius karena telah mengajar sahabat salah satu geng Toman. Dan mereka akan menggelar pertarungan pada 13 Juli tepat saat festival. Saat sampai rumah, Kiyomasa didatangi Kisaki dan mulai menjalin kesepakatan baru. Pindah ke 10 tahun ke depan, Takemichi terus meyakinkan Naoto bahwa Maiki adalah orang baik. Namun Naoto langsung marah. Tetapi Takemichi tetap meyakinkan Naoto. Dan Takemichi terus mencari petunjuk. Saat scroll foto, ia tak sengaja melihat akun yang juga adalah anggota Tokyo Manji. Naoto mengatakan seharusnya ia masih di penjara. Namun Takemichi mengatakan ia telah menggagalkan penusukan itu. Saat dicek, memang benar datanya telah berubah secara perlahan. Takemichi mendatangi akun di barnya. Akun mengatakan pada Takemichi bahwa percobaan pembunuhan pada Takemichi saat di stasiun adalah ulahnya. Takemichi tidak percaya. Ya, dikarenakan akun adalah sahabatnya. Namun akun tetap meminta maaf pada Takemichi dan ia memutuskan bunuh diri karena tidak kuat atas perintah brutal dari Kisaki. Di sini Takemichi menangis kencang menyaksikan kematian sahabatnya. Esoknya di kosan, Naoto mendatangi Takemichi. Takemichi menyuruhnya untuk mencari data kematian Draken. Namun sebelum mencarinya, mereka sudah bersalaman duluan. Langsung flashback ke masa lalu, Takemichi yang melihat akun di depannya memeluknya hingga terjatuh. Namun Takemichi mengingat bahwa Naoto belum memberi data kematian Draken. Ia langsung bergegas ke apartemennya Hinata dengan maksud ingin bersalaman dengan Naoto agar kembali ke masa depan. Namun saat itu Naoto sedang liburan di Hawaii. Takemichi pamit pergi, namun Hinata memanggilnya dan mengajaknya besok untuk pergi ke acara festival. Saat Hinata mengatakan festival, Takemichi langsung teringat bahwa tawuran antara Toman dan Mobius juga tanggal 13 Juli. Takemichi langsung pamit sama Hinata dan pergi mendatangi Maiki dan Draken. Takemichi pergi ke rumah sakit di mana Draken dan Maiki sedang melihat korban yang dihajar oleh Mobius. Tiba-tiba orang tua korban itu keluar dan mengira yang menghajar juga salah satu anggota Toman. Maiki sedikit emosi, namun Draken menyuruhnya meminta maaf dan menunduk. Melihat orang tua korban sedih yang mendalam, akhirnya Maiki tahu. Sangat sakit pasti hatinya. Draken mengatakan pada Maiki semua anggota Toman memiliki keluarga dan jangan sampai membuat pihak luar ikut terluka dan menangis. Masalah yang terjadi pada dunia kita adalah tanggung jawab kita. Maiki meminta maaf dan berterima kasih pada Draken telah memperingatinya. Akhirnya Takemichi sadar memang benar hati Maiki adalah Draken. Apabila Draken tidak mati, pasti Maiki menjadi pemimpin Toman yang baik. Takemichi mendatangi Maiki dan mengatakan untuk membatalkan tawuran dengan Mobius karena ia mempunyai firasat buruk. Maiki mengatakan tidak bisa karena Mobius telah sampai.
Panci maju untuk balas dendam, namun ia dihajar habis. Dan giliran Mikey dengan mudah menumbangkan jagoan Mebius. 10秒で殺してやる。 Saat Mikey balik badan, pemimpin Mebius ingin menusuknya, namun dicegah oleh Draken. Lantas Draken langsung mengajarnya. Takemichi mengira pertarungan telah selesai dan Draken tidak mati. Takemichi dan Hinata pergi ke festival. Di markas Mebius, mereka telah merencanakan sesuatu untuk penyerangan pada Toman. Saat jalan sama Hinata, Takemichi tak sengaja melihat anggota Mebius di festival. Ia izin pergi sebentar pada Hinata dan mengikuti anggota Mebius. Terlihat Draken sendiri menunggu Mikey datang. Terlihat juga Mikey menunggu Draken di tempat lain. Rupanya di sini Draken dijebak dan akan dibantai oleh Mebius. Takemichi melihat Kiyomasa yang kini telah menjadi anggota Mebius. Dan terdengar Kiyomasa akan membunuh Draken. Saat sedang nguping, Takemichi kepergok anggota Mebius dan dihajar. Berpindah ke Draken yang langsung dikeroyok Mebius. Mikey menanyakan ke anak buahnya siapa yang menyuruhnya kemari. Namun anak buahnya mengatakan Osanai, pemimpin Mebius. Dan diinfokan dari Divisi 3. Namun Divisi 3 balik mengatakan infonya dari Divisi 2. Mikey langsung ngah dan pergi ke festival. Di tengah jalan, Mikey melihat Kisaki. Namun ia menghiraukannya dan langsung gas. Pindah ke Draken yang gelut sama Mebius. Takemichi dibabi buta oleh Kiyomasa dan anak buahnya, dan tubuhnya dilakban. Hinata melihat Takemichi yang sudah diperban dan baring tak berdaya. Hinata segera ingin melepaskan lakbannya, namun Takemichi menolak karena ia merasa gagal menyelamatkan masa depannya dan menyesali hidupnya. Hinata langsung menciumnya dan mengatakan kalau kamu kuat dan mengingatkan Takemichi, dulu ia rela melakukan apapun demi melindungi Hinata. Mendengar itu, Takemichi langsung bangkit dan mengatakan pada Hinata ia akan menemuinya 10 tahun lagi. Ia langsung bergegas pergi. Draken masih bertahan dan bisa melawan. Namun ia tumbang setelah dipukul beberapa kali dengan tongkat bisbol. Saat ingin dihabisi, pas banget Mikey dan anak buahnya telah tiba. Tawuran akhirnya dimulai. Takemichi pun juga telah sampai di tempat tawuran dan segera mencari Draken. Ia melihat Kiyomasa yang tiba-tiba muncul dan langsung menusuk Draken. Takemichi langsung menghampiri Draken dan berteriak Draken ditusuk. Mikey yang mengetahui ingin menolong, namun ia dihadang terus sama Mebius. Takemichi sekuat tenaga menggendong Draken dan membawanya. Saat ingin keluar, ia dihadang. Namun datanglah sahabat Takemichi yang menolongnya dan membukakan jalan. Di jalan, ia dihadang Kiyomasa. Karena tekad yang sudah membara dan rasa ingin balas dendam dan mengajar muka Kiyomasa sudah sampai ubun-ubun. Kini korban bully menantang sang pembuli, gelut sampai koit. 死にてえやつなんかいるかバカ野郎
Akhirnya tekad tak mengkhianati hasil. Takemichi berhasil menumbangkan Kiyomasa dan menyelamatkan Draken dan merubah hidupnya. Di rumah sakit, mereka menunggu operasi Draken. Akhirnya dokter keluar dan mengabarkan kalau Draken berhasil selamat. Takemichi mengikuti Maiki yang pergi menyendiri. Dan ia melihat baru kali ini Maiki menangis. Takemichi terus berlari. Naoto melihat foto Maiki yang tatonya mulai hilang perlahan. Takemichi sudah sampai di apartemen Naoto dan memencet bel. Saat kunci sudah dibuka, ia langsung membuka pintunya. Ia kaget dan senang, Hinata berhasil selamat. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan untuk kalian yang enggak mau ketinggalan updatean video dari Drom saja nih, silahkan klik tombol subscribe.